Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video podcast untuk memenuhi tugas dari Pak Farid untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah tafsir ilmu tafsir sains ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farizal Ahmad Fani dan di belakang 0065 di sebelah Saya Muhammad Afrizal Firmansyah dengan NIM 0077. Dan saya Imam Masudin dengan NIM 0100. Oke, baik, terima kasih. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Afrizal dan juga Mas Imam. Iya. Ya, keduanya ini adalah para mahasiswa dari UIN Salatiga dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yes, Ya. betul sekali. Ini sebenarnya sangat menarik karena saya bertemu dengan para mahasiswa dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena dari universitas-universitas lain itu sebenarnya kebanyakan yang saya ketahui itu jurusan-jurusan yang mungkin umum, ada ilmu kedokteran, ilmu hukum dan lain sebagainya. Tapi ini ada Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah ini cukup keren karena mengkaji Al-Quran ya Mas. Calon-calon kiai, calon-calon mufasir. Insyaallah. Tapi sebenarnya dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu dari jurusannya itu sangat menarik apa bagaimana? Kalau dari pendapat dari para mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Kalau menurut saya ya menarik, terus menjadi beban bagi saya, sebetulnya menjadi beban. Karena ketika saya ditanya oleh orang-orang atau ketika saya kenalan dengan orang-orang lain, kamu kuliah gimana Mas? Di misalnya kita ambil jurusan apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah, berarti Masnya hafal Al-Quran ya, berarti Masnya pintar bahasa Arab ya, bisa. Wah, Tapi memang hafal Al-Quran kan Mas? bisa tanyakan aja. Itu menjadi beban bagi saya karena apa ya, saya itu menjadi mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu dipandang seseorang yang alim, padahal ya saya sedang berusaha menjadi orang yang baik lah, sebenarnya menjadi orang yang baik. Kalau dari Mas Afrizal bagaimana? Dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu? Saya setuju dengan pendapat dari Mas Imam tadi, cuma memang ini menarik juga menjadi beban seperti yang kata Mas Imam tadi. Cuma hal yang menarik dalam ilmu atau jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini ialah kajian mengenai tafsirnya itu tidak sifatnya itu tidak klasik, hanya pembahasan ayat. Ya pembahasan kalau kita lihat di pondok-pondok kan pasti ketika ngaji tafsir itu isinya cuma Jalalain atau Munir. Paling tak ada tambahan alif kan, sifatnya itu klasik lah. Pembahasan ayat dengan ayat ataupun yang dibahas cuma bagian-bagian hukum. Nah, di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini tuh juga membahas banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dengan pandangan yang berbeda-beda. Termasuk dalam sosial politik ataupun dengan sosial politik atau bahasanya ataupun falsafatnya kan banyak sekali. Sains. Iya, itu yang menarik karena memang dari saya ketika saya mewakili dari orang-orang yang awam, ketika mendengar Quran tafsir itu saya hanya mengetahui tentang hukum-hukum yang dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga sangat banyak tadi. Ada memang hukum, ada kisah juga ada. Kemudian tafsir falsafi juga ada. Tadi apa lugawi? Iya, itu lugawi, kemudian reformasi. Terus ada adab istimai, ada ilmi, sains. Dan tadi kan dikatakan sama Mas Afrizal bahwasanya yang dikaji tidak hanya yang klasik. Jadi dari para mufasir terdahulu sampai para mufasir yang di zaman sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih ya seperti Prof. Shihab yang sampai sekarang masih hidup, ya masih hidup. Ya. Itu juga menjadi bahan kajian di jurusan Kami. Ya. Tapi kalau dari Mas Afrizal dan juga Mas Imam itu sebenarnya dari beberapa penafsiran tadi ataupun beberapa corak dari
kajian yang dikaji di ilmu Al-Quran dan tafsir itu yang sangat menarik sebenarnya dari kajian yang mana? Tafsir sains ya. Tidak. Oh, kalau Tidak. kalau saya tafsir sains sih kalau saya paling menarik sih. Menarik tapi Sulit. Karena bisa dibilang sulit karena tafsir sains ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama perspektif dari Al-Quran itu sendiri, ya. yang kedua dari perspektif para saintis atau para ahli dari bidang sains. Oh, gitu. Kalau Mas Afrizal dari apa yang Sebenarnya yang menarik kalau dari Mas Afrizal apa? Kalau saya ya sebenarnya tafsir sains itu menarik loh, karena saya juga latar di SMA itu IPA, jadi tafsir sains itu menarik. Cuma ketika masuk ke kuliah ini itu bagi saya yang lebih menarik itu tafsir sosial politik, karena ini nanti menyangkut dengan kemanusiaan, bahwa sosial dan politik itu dapat mempengaruhi peradaban, sehingga bagi saya yang kemudian menggantikan ketertarikan saya terhadap sains itu sosial politik ini, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tafsir sains ini masih salah satu yang menarik. Oh, gitu. Tapi memang ketika kita membahas dari tafsir sains dan juga tafsir politik, saya lebih menarik dari tafsir sains karena memang dari tafsir sains itu ada dua perspektif. Yang pertama tadi yang dikatakan Mas Imam, itu ada tafsir dari perspektif tafsir sendiri dan juga perspektif dari sains. Karena kalau saya tadi kan saya berkata bahwasanya saya mewakili orang yang awam. Nah, itu saya berpemahaman itu bahwasanya tafsir itu adalah bahasa Al-Qur'annya itu bahasa yang sangat tinggi, sangat agung ya. Dan mungkin ketika dikatakan sama dikaitkan juga sama sains itu sangat susah. Kalau sains kan memang teori-teori yang mungkin harus ilmiah ya Mas ya. Iya benar, harus. Iya kan. Jadi memang susah. Lah itu bagaimana kalau yang seperti ini? Ini sebenarnya gini. Ini tuh tafsir sains itu dikaitkan dengan teori-teori ilmiah itu terjadi ketika abad 18, 19, 20 di sekitar abad segitu, katakanlah abad pertengahan ya, bukan abad pertengahan sih, berarti udah masuk abad modern kontemporer, itu yang mana di belahan bumi timur ataupun umat Islam itu mengalami kemunduran, kan dulu kan umat Islam jaya di masa keemasan itu loh. Iya. Nah, itu mengalami kemunduran, kemudian di barat itu maju, sehingga banyak teori-teori mengenai sains, ilmu pengetahuan itu dikaji di sana. Ya. Kemudian hal ini kan dari teori-teori yang dikaji oleh para ilmuwan barat ini ternyata itu ada di dalam Al-Quran, sehingga para ulama Islam itu mencoba untuk mencocokkan antara teori itu dengan ayat yang sudah ada. Tapi ini juga menjadi satu kritik bahwa umat Islam itu tidak menghasilkan teori sendiri, tapi mengambil teori dari orang barat. Oh gitu. Tapi kalau dari tafsir sains yang mungkin sudah dipelajari dari Mas Afrizal sama Mas Imam, itu kira-kira apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya mungkin kita bisa bahas dari tafsir sains. Mungkin batas dua laut bisa dibahas di sini, Mas. Oh, itu boleh kan? Batas Itu juga dua. cukup menarik. Batas dua laut, tahu, Mas? Itu bagaimana Mas batas dua laut? Batas dua laut, batas dua laut itu pertemuan antara air laut yang asin dengan air tawar yang sifatnya tidak asin atau segar, bisa dibilang. Dari sungai ke laut itu bertemu. Yeah. Nah, di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Furqan ayat 53, Allah itu berfirman, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furadu wa hadza milhun ujaj. Dan dia Allah mengalirkan kedua laut, yang ini tawar dan yang ini air yang asin lagi pahit. Dan di antara keduanya terdapat dinding pemisah
dan milhul ujaj. Milhul ujaj itu diartikan kok milhul ujaj hijrah mahjura. Hijrah mahjura itu kalau menurut Sayyid Qutb itu diartikan kepada kata yang sebelumnya yaitu barzah. Kan di sini dikatakan dinding. Nah, hijrah mahjura itu dinding yang tidak terlihat. Kalau teman-teman kan mungkin secara mengetahui barzah itu ya alam barzah, alam setelah kematian kan mungkin begitu kan. Alam barzah itu kalau di konteks ini itu sebagai pemisah atau dinding antara air laut dan air sungai. Di dalam ayat ini juga terdapat kisah diibaratkan ketika dulu seperti cerita dakwah ketika berada di Mekah. Ketika di Mekah itu terdapat orang muslim dan orang musyrik, orang kafir ya Mas ya. Terdapat orang muslim dan orang kafir. Orang muslim kalau menurut ayat ini diibaratkan seperti air tawar. Iman mereka itu, iman dari orang muslim itu diibaratkan seperti air tawar yang menyegarkan dan bisa diminum. Nah, sedangkan orang kafir yang musyrik ini diibaratkan seperti air laut yang asin lagi pahit seperti itu. Nah, kalau kemudian di sini kan dikatakan dinding ya Mas ya. Dinding yang tidak terlihat. Sebenarnya itu kalau para mufassir lain itu juga menjelaskan bahwasanya itu yang dimaksud dengan dinding yang tidak terlihat itu sebenarnya itu dataran. Dataran dari air sungai itu lebih tinggi dari dataran yang air laut sehingga keduanya ini tidak bisa bersatu. Seperti itu. Kalau dari Al-Furqan ayat 57. Mungkin dari Mas Afrizal mau menambahi. Nah ini ini kan tadi terkait dengan tafsir ya. Kalau melihat dari corak tafsir saya sendiri kan itu kemudian memakai teori-teori modern ya. Jadi sebenarnya pertemuan antara dua laut ini tuh tidak hanya antara air tawar dengan air asin, tapi juga antara air asin dengan air asin. Itu ada di laut Mediterania atau Laut Tengah dengan Samudra Atlantik. Jadi di Samudra Atlantik itu memiliki kadar garam 36 ppt dan Samudra Atlantik 36 ppt dan Laut Mediterania itu 39 ppt. Kan ini ada jarak 3 ppt ataupun jarak 3 kandungan garam antara laut ini, sehingga kemudian dua laut ini tidak dapat bertemu. Oh, yang berbeda warnanya itu ya Mas? Ya, lihat di Google, di Google itu banyak, cari aja dua laut yang tidak bertemu, pasti itu ada fotonya, ada laut warnanya berbeda dan itu tidak menyatu gitu loh, jadi kelihatan terpisah gitu. Tapi ini juga selain dari kandungan garam tadi juga dengan masa airnya sendiri. Di masa air itu, jadi air laut ini tidak bertemu karena masa airnya itu berbeda. Jadi baik secara horizontal itu gini dan vertikal itu naik ya. Secara horizontal kan otomatis kelihatan datar, kelihatan dari atas tuh. Nah, secara vertikal itu sebenarnya gini, di dalam air lautnya itu sendiri itu masanya berbeda. Jadi masa laut yang masa air laut yang condong ke daratan ataupun dataran lautnya itu memiliki masa yang lebih tinggi ataupun lebih berat, sehingga kemudian itu berada di bawah. Jadi kemudian ditumpuk lagi dengan air laut dengan masa yang lebih rendah, tumpuk lagi dengan air laut dengan masa rendah, seperti itu. Jadi air laut itu membentuk stratifikasi, untuk seperti urutan gitu loh. Jadi tidak hanya kanan kiri tapi juga atas bawah. Itu yang kemudian memang secara ilmiah itu sesuatu yang dikaji oleh para ilmuwan, itu menemukan hal seperti itu. Seperti eksperimen itu ya Mas ya.
menggunakan air yang memang tidak bisa dicampur dari kayak minyak itu dicampur dengan air itu ternyata tidak bisa menyatu dan air minyaknya itu di bawah, ya kan? Sebenarnya bisa Mas itu kalau punya dikasih sabun gitu. Benar itu. Iya. Kalau ketemunya kan jadi menyatu, Iya. dikasih sabun, dicampur itu bisa menyatu. Jadi ada unsur lain. Ilmu baru ini. Jadi gini Mas, seperti yang dikatakan dari awal tadi, tafsir sains itu ya di Al-Quran itu sebenarnya sudah ditulis. Iya. Kemudian karena kemunduran peradaban Islam, kemudian orang-orang Barat itu pada meneliti ke bagaimana orang Muslim itu kepo terhadap penelitian itu juga. Orang Muslim juga belajar dari itu. Kemudian orang Muslim juga membuktikan, mencari di Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu sudah malah lebih dulu ditulis. Iya. Dari zaman dahulu. Berarti Al-Quran ini kan sangat hebat. Iya. Memang mukjizat terbesar besar Nabi Muhammad kan Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu bisa dikatakan relevan di beberapa zaman. Ya, di zaman Al-Quran. Selalu, bahkan tidak hanya di beberapa zaman, selalu relevan di zaman mana. Kalau tadi kan Mas Afrizal sudah menerangkan bahwasanya ada laut Mediterania dan juga Samudra Atlantik ya Mas, yang memang berbeda garamnya dan juga tidak bisa menyatu. Dan itu juga bisa dikatakan adanya barzakh juga yang memang tidak terlihat gitu, karena memang tidak bisa bersatu ya itu ya. Jadi tidak terus ada dinding gitu juga. Tidak ada, yaitu diibaratkan seperti dinding Mas. Dinding yang tidak terlihat. Dinding yang tidak Iya. Jadi itu kan perbedaan dataran ya. Iya. Iya. Terus kemudian ketika ada yang menanyakan dari kedua laut itu, semisal ada kehidupan laut yang mungkin dari Atlantik pindah ke Mediterania dan sebaliknya, apakah itu akan mempengaruhi dari kehidupan para makhluk yang ada di laut itu? Kalau terkait hal ini pasti mempengaruhi ya, tapi pengaruhnya itu mungkin tidak terlalu banyak karena dua-duanya air laut. Iya. Walaupun memiliki kadar garam yang berbeda, tapi kan masih air laut, masih sama-sama. Tapi ketika kita kembali lagi ke ayat tadi bahwa itu terdapat air tawar dengan air laut yang tawar dan asin itu nanti berbeda lagi terkait dengan makhluknya. Iya. Jadi kemudian makhluk-makhluk laut itu tidak mungkin bisa hidup di air tawar, begitupun sebaliknya. Tapi sebagai manusia itu seringkali bereksperimen sehingga adalah satu dua makhluk seperti ikan salmon ataupun ikan mujair yang kemudian habitatnya aslinya di laut itu bisa hidup di tawar, khususnya ikan mujair ini ya, yang memang ikan mujair ini aslinya memang ikan laut, cuma kemudian ada seorang ahli, bukan seorang ahli itu Ilmuwan desa itu ya Pak, ilmuwan desa itu namanya Bapak Mujair yang berasal dari Blitar Jawa Timur, itu mencoba bereksperimen terkait dengan ikan mujair tadi, yang mana ikan mujair tadi itu awalnya di laut kemudian dipindah ke darat ya. Kemudian eksperimen Bapak Mujair ini tidak cepat, itu dia 11 kali percobaan baru ke percobaan 11 itu baru berhasil. Percobaannya ini bertahap dengan mengurangi kadar garam di airnya, kadar di air. Jadi mungkin dulunya itu pakai air laut dulu, kemudian disuling ataupun dia di proses gimana lah nggak tahu, dikurangi kadar garamnya terus kemudian sampai 11 kali hingga bisa hidup di air tawar, juga dibudidayakan gitu ya. Tapi juga yang menarik itu tadi yang salmon, karena dulu saya pernah melihat video di TikTok itu dari ikan salmon sendiri itu kan memang ikan air laut, akan tetapi dia mempunyai kebiasaan atau memang dari dulu itu
salmon itu bertelur di air tawar. Ya, apa namanya, terkait salmon ini menariknya bukan hanya itu sih sebenarnya. Apa? Salmon itu kalau berenang itu tidak mengikuti arus tapi melawan arus, sehingga ketika kita membicarakan bertemunya air tawar dengan air laut yang kalian datarannya lebih berbeda ya, lebih tinggi air tawar, sehingga ketika salmon ini berenang melawan arus kan otomatis dia naik. Ya. Ini jadi bukti bahwa apa namanya, salmon itu walaupun dia air laut tapi dia punya ciri yang berbeda dengan ikan air laut yang lain, sehingga yo kita tahu sendiri bahwa ikan salmon itu mahal. Ya, Sulit sangat dibudidayakan juga. Ya, sangat mahal. Jadi ikan salmon adalah ikan yang mempunyai keajaiban, yaitu menembus pers ya. Menembus dinding. Jadi kamu Menembus dinding itu tadi mas. Yang kalau yang saya lihat di TikTok juga itu bahkan ada beberapa seperti ilmuwan-ilmuwan di Jepang itu bereksperimen membantu ikan salmon untuk berpindah dari laut ke daratan ataupun ke tawar. Jadi pakai selang-selang gitu. panjang itu kan? Iya. Yang nyedot itu. Iya, betul sekali. Yang sudah melihat. Iya, seperti itu. Baik berarti. Yo, eksperimen. Iya, eksperimen. Jadi mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari batas dua laut tadi yang dikatakan Mas Imam dan juga yang dikatakan Mas Afrizal itu juga sama senat apa walaupun yang punya Mas Imam itu tadi mengatakan bahwasanya dari dataran perbedaannya di datarannya ataupun air tawar yang lebih tinggi daripada air laut, dan juga yang punyanya Mas Afrizal kadar garamnya yang berbeda. Itu sama-sama memiliki pembatas ya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu ya Mas. Ya. Jadi tafsir saya itu menjelaskan teori-teori yang ada seperti itu. Iya, jadi tafsir sains ya seperti yang saya katakan tadi, di Al-Quran itu sudah ditulis dari zaman dahulu. Iya. Kemudian karena kemunduran peradaban Islam, ilmuwan barat itu lebih memulai lebih maju dalam Ilmu pengetahuan. Iya. Jadi orang-orang barat itu mencari-cari ilmu, bereksperimen. Terus orang-orang Islam ini juga kepo dengan ini kok saya pernah baca di Al-Quran ada, terus diteliti lagi. Iya. Nah, itu lahirnya yang namanya tafsir sains. Oh gitu. Tapi katanya memang dari dulu sebenarnya Islam itu memang sudah jaya dulu ya Mas ya. Tadi yang dikatakan Mas Afrizal kan juga seperti itu kan. Tapi dulu saya juga pernah mendapatkan cerita bahwasanya sebenarnya orang-orang Barat ataupun orang-orang Eropa itu sebenarnya sudah tertinggal daripada orang Islam gitu Mas. Oh ini mungkin terkait dengan hal ini kalau kita bicarakan mengenai tafsir saya aja ya. Iya. Kalau kita bicara sejarah nanti agak melenceng Iya. sama misalnya. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah tafsir sains ini terkait dengan apa namanya masa kemasan Islam sendiri, Iya. itu dulu di masa dinasti Abbasiyah itu awal mula tafsir sains ada. Jadi pada masa itu tuh apa namanya para ulama Islam itu dengan bermodal penerjemahan dari buku-buku filsafat Yunani kuno, Iya. itu bisa membawa peradaban maju, yang mana kemudian tidak hanya membahas mengenai lingkup Islam, hukum dan sebagainya, juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern seperti astronomi, biologi, fisika, matematika, dan kedokteran, dan banyak lah para ulama itu. Jadi awal mula tafsir sains sebenarnya pada masa itu kalau yang saya ketahui itu dipelopori salah satunya itu Imam Ar-Razi. Iya. Dengan tafsirnya itu tafsir Mafathul Ghaib. Kemudian ada Imam Al-Ghazali. Iya. Itu memang saat itu murni bahwa penafsiran sains ini berasal dari Islam, tapi kemudian pada masa itu runtuh, masa keemasan itu runtuh, sehingga seperti yang
telah dijelaskan tadi bahwa kemudian ulama Islam itu mengambil produk dari ilmu pengetahuan atau sains modern itu dari barat, bukan murni dari Islam sendiri. Kalau dari tafsir sainsnya sendiri, itu kan tadi kita sudah mengatakan membicarakan tentang batas dua lautan. Tapi sebenarnya masih banyak ya Mas ya, yang bisa dibahas. Tapi mungkin di lain waktu. Masih ada janin kan termasuk penciptaan janin, kehidupan manusia, kejiwaan itu menarik banget kan. Iya. Transgender kan juga Iya. sangat menarik kalau dibahas. Itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran juga dibahas transgender. Tapi mungkin kita cukupkan saja untuk pada kesempatan kali ini karena memang waktu kita yang terbatas ya Mas ya. Di episode depannya, Iya. episode 2 berarti. Iya, kalau ada kelas lagi mungkin. Kalau ada kelas lagi kita bahas lagi. Iya. Transgender. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya mewakili dari Mas Afrial dan juga Mas Imam. Kami selaku pemateri dan juga saya moderator, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam kami bertutur kata. Kami mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah aja loh. Nggak salah sih. Aku gini Mas.